Astra Honda Motor atau AHM saat ini tengah menjadi sorotan dan menjadi desakan konsumen untuk melakukan recall atau penarikan beberapa produknya yang menggunakan rangka ESAP seperti Honda Beat, Genio, Scoopy, dan Vario 160. Karena akhir-akhir ini banyak sekali video yang memperlihatkan rangka motor yang menggunakan rangka model ESAP mengalami korosi dan patah. Jelas, hal ini membahayakan pengguna motor dan menjadi kekhawatiran. Apalagi saat ini motor Honda menjadi market leader selama beberapa tahun terakhir. Artinya, sebagian besar motor yang di jalanan merupakan produk Honda. Dan motor Honda yang terlaris ialah kelas skutik sejuta umat, yaitu Honda Beat. Honda Beat, Scoopy, Genio, serta Honda Vario 160 pun terlihat makin ramai di jalan sebelum adanya kasus rangka ESAP yang patah ini. Desakan recall melalui media online sudah ramai dikomentari pengguna Honda yang menjadi khawatir soal rangka ini. Dengan adanya kasus rangka ESAP ini, banyak konsumen yang sudah terlanjur menggunakan Honda pasrah dan berhati-hati membawa kendaraannya. Ada juga yang sengaja mengecek rangka ESAP dengan membawa ke bengkel las untuk mengantisipasi rangka ESAP agar tidak patah. Namun bukan hanya rangka ESAP yang seharusnya dicek, apalagi motor yang sering melewati air asin seperti di daerah pinggiran pantai pun seharusnya lebih cepat untuk mengalami korosi pada bagian rangka ataupun part yang terbuat dari logam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa AHM belum mau melakukan recall untuk beberapa produknya, agar konsumen tidak kecewa dengan produk yang sudah mereka beli. Penting bagi publik untuk mengetahui bahwa recall merupakan bentuk tanggung jawab produsen untuk melakukan perbaikan atau pergantian pada komponen yang bermasalah pada produk sekalipun sudah terlanjur berada di tangan konsumen. Artinya, recall bukan merupakan aib, apalagi dianggap sebagai produk gagal. Karena pada dasarnya pihak produsen tetap bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Penundaan recall pastinya membuat konsumen kecewa dan merasa produsen Honda tidak bertanggung jawab atas produk yang sudah diproduksinya. Sebetulnya recall kendaraan roda 2 di Indonesia sudah pernah terjadi. Bukan hanya Honda, Yamaha, Suzuki, serta Kawasaki pun pernah melakukan recall demi memberikan keamanan konsumen dalam berkendara. Dikutip dari liputan6.com, sejarah recall di Indonesia sudah pernah terjadi, di antaranya Honda. Sebetulnya Honda sudah pernah melakukan recall pada awal tahun 2014 lalu. PT Astra Honda Motor atau AHM meminta pemilik CB150R untuk memeriksa kendaraannya di dealer resmi. Saat itu disinyalir ada kerusakan pada komponen lengan ayun. Ribuan unit terkena dampak. Namun demikian, pihak AHM kala itu enggan menyebut penggantian sebagai recall. Penguasa pasar roda 2 Indonesia itu lebih suka menggunakan kata pemeriksaan atau langkah preventif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Isu recall juga sempat mendera motor gede Honda CB500F pada tahun 2015 lalu. Saat itu, potensi kerusakan terjadi pada sensor lever bahan bakar. Namun PT AHM memastikan hal tersebut tidak berlaku di Indonesia, dengan kata lain aman. Yamaha. PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM pada tahun 2017 yang lalu mengumumkan penarikan alias recall motor terhadap dua model sport mereka, yakni R25 dan MT25, karena terdapat masalah pada main switch dan brake full tank. Ini adalah penarikan kedua pada model yang sama. Dua model ini tahun lalu juga sempat ditarik. Saat itu, pressure plate AC, oil pump AC, dan front brake hose di R25 harus diganti. Sementara di MT25, komponen klem front brake hose lah yang harus diganti. Suzuki. Penarikan juga telah terjadi di tubuh Suzuki. Pada Desember 2017 lalu, Suzuki Inazuma yang beredar di Indonesia sejak 2016 hingga tahun 2016 dengan total 2.343 unit harus ditarik kembali karena disinyalir terdapat masalah pada bagian komponen switch rear brake. PT Suzuki Indomobil Sales yang menjadi operator penarikan mengatakan bahwa pemilik Suzuki dapat menghubungi layanan Halo Suzuki 24 jam untuk mengetahui informasi soal lokasi bengkel yang melakukan penarikan.
Di Amerika Serikat pada bulan Januari, Suzuki juga melakukan penarikan pada V-Strom 650 produksi Agustus 2011 sampai tahun 2015 karena disinyalir terdapat kerusakan di bagian alternator stator. Model ini juga ada di Indonesia, namun nampaknya tidak di-recall. Kawasaki. Pada Agustus 2014 yang lalu, PT Kawasaki Motor Indonesia meluncurkan kampanye penarikan terhadap Kawasaki Z250. Motor neck ini terindikasi bermasalah di bagian suspensi belakang. Penggantian dilakukan secara cuma-cuma. Suspensi belakang motor ini disebut mudah bocor. Suspensi tersebut adalah buatan Thailand tahun 2013 dan akan diganti dengan suspensi Jepang tahun 2014. Proses penggantian memakan waktu tak lebih dari 1 jam saja. Selain Z250, Kawasaki di luar Indonesia juga melakukan penarikan pada model Z125 Pro. Namun saat itu Kawasaki Indonesia memastikan bahwa model yang sama yang dijual di Indonesia tidak terkena dampak karena spesifikasinya berbeda. Dengan kejadian rangka ESAP ini, Honda seharusnya sudah merencanakan untuk melakukan recall. Namun, dari pertemuan antara Kementerian Perhubungan, KNKT, dan AHM pada tanggal 28 Agustus 2023 telah menyepakati untuk melakukan investigasi kasus rangka ESAP. Saat ini, KNKT, Kementerian Perhubungan, serta PT Astra Honda Motor tengah melakukan investigasi penanganan kasus isu karatan, patah, dan korosi rangka ESAP. Hingga kini hasilnya memang belum keluar, namun diperkirakan proses investigasinya sudah keluar pekan depan. Senior investigasi KNKT Ahmad Wildan kepada CNBC Indonesia pada Jumat 8 September 2023 menyampaikan bahwa terlalu dini membicarakan recall. Rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT nanti pasti adalah untuk mencegah hal tersebut terulang kembali, ujarnya. Jadi kesimpulannya, AHM belum melakukan recall karena masih menunggu hasil dari investigasi dan keputusan dari KNKT serta instansi terkait yang berwenang untuk menangani kasus ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum subscribe tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga.